Vianney PSI serang reklamanis lewat birokrasi, bukan personal. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwar.com. Seorang anggota DPRD fraksi PSI, Vianney Limardi, mengatakan bahwa si Anies terlalu percaya diri dalam menerbitkan kebijakan reklamasi Ancol di Jakarta Utara. Serangan ini sangat telak karena menurut Vianney Limardi, kebijakan tersebut belum ada di dalam perencanaan tata ruang ibu kota yang ada di DPRD. Anies terlalu pede kalau keputusan itu nanti akan kami terima. Kalau Dewan tidak setuju, maka tidak akan terrealisasi kebijakan itu. Reklamasi Ancol tercatat di dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi alias Dufan. Vianney mengatakan bahwa keputusan itu berpotensi menabrak aturan hukum yang ada karena keputusan itu dibuat sebelum adanya revisi perencanaan detail tata ruang tahun 2014. Tahun ini Anies memang sudah mengajukan revisi perda tersebut yang memasukkan kebijakan reklamasi Ancol di dalamnya. Akan tetapi belum tentu legislator menerima revisi tersebut. Ini yang kami sebut terlalu pede karena belum ada pembahasan sudah membuat kebijakan yang menyalahi aturan tata ruang. Kalau misal bicara tentang reklamasi dari awal memang dia harusnya melakukan peraturan sesuai dengan prosesnya. Jangan langsung main tabrak aturan sehingga seolah-olah dia adalah pahlawan dari kebijakan reklamasi itu. Sebagai jajaran eksekutif, si Anies seharusnya meminta izin terlebih dahulu dari jajaran legislatif, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Dalam hal ini, dia menyalahi aturan dan melangkahi seperti anak bocah yang tidak tahu diri dan tidak tahu aturan permainan. Menurut saya, reklamasi itu tidak ada salahnya jika dilakukan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan prosedur. Contohnya, jika Anies mau reklamasi, ya dia silahkan saja masukkan keinginannya kepada DPRD untuk dirapatkan bersama dan disetujui bersama. Bukankah di sini mereka bisa duduk bersama seperti yang sering si Anies keluar-keluarkan? Bicara tentang peruntukan, reklamasi bertujuan untuk memajukan ekonomi, bukan urusan agama seperti yang Anies keluar-keluarkan selama ini. Bangun masjid dan museum Nabi mah nggak usah pakai reklamasi. Memang sepertinya alasan agama itu jauh lebih bisa mempengaruhi warga-warga Jakarta yang kebanyakan orang-orang bodoh itu. Bicara tentang reklamasi sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena memang pada hakikatnya reklamasi memang berguna untuk mengurangi dampak banjir. Dengan reklamasi dampak banjir rob alias banjir pasang laut bisa dihalangi lewat Giant Seawall yang memang sudah menjadi cetak biru dari pemerintahan pusat. Bahkan di era Soeharto sudah dirancangkan. Namun sayangnya si Anies ini terlihat sangat terburu-buru melakukan hal itu sehingga dia dicap sebagai pengkhianat janjinya. Ini bukan masalah kebijakan-kebijakan yang bilang kasih saja, namun ini bicara tentang harga diri yang sudah tidak ada di dalam diri si Anies. Inilah pemimpin hasil politisasi isu agama, suku, ras, dan antar golongan. Bukan hanya PSI, bahkan pengamat pun menyebut bahwa reklamasi Ancol menguntungkan pengelola bukan warga. Oke, saat ini saya lebih tertarik dengan alasan dari PSI untuk menjegal si Anies. Vianney Limardi adalah sosok yang tidak sering kita dengar dari berita-berita yang ada. Namun dia adalah orang yang memang tegak, lurus menjalankan peraturan dan menjalankan tugasnya sebagai legislator di DPRD DKI Jakarta. Memang Vianney agak jarang bermain politik. Namun sekalinya dia berbicara, dia akan berbicara mewakili rakyat Jakarta keseluruhan dengan totalitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi kalau Vianney berbicara, itu bukan statement yang berbau politis, melainkan statement yang sangat representatif terkait warga Jakarta. Anies ini terlalu pede memang di dalam membuat keputusan gubernur tanpa adanya diskusi terlebih dahulu terhadap orang-orang di DPRD. Dia overconfident bahwa keputusannya akan diterima karena memang sih anggota DPRD DKI banyak isinya dari partai-partai kadrun. Apakah Najwa Shihab berani membongkar motivasi si busuk Anies di dalam membuka reklamasi Ancol ini? Atau dia memang mau membela si Anies karena kebagian? Ya, semoga saja bukan dua-duanya. Saya yakin bahwa Vianney Limardi adalah suara yang mewakili rakyat Jakarta terkait penolakan mereka terhadap reklamasi yang tidak sesuai aturan. Kalau sesuai aturan saya sih dukung saja ya. Bangun sayang, sekali tidak sesuai aturan dan ada proses yang dilangkahi dan dikangkangi. Semoga saja melalui kritikan keras dari politisi-politisi di DPRD,
Anies bisa lebih memahami bahwa segala sesuatu harus dikerjakan secara prosedural dan jangan asal ngomong di awal. Gubernur asal ngomong ini memang sudah berkali-kali mengkhianati rakyatnya yang memilih dia. Dan saya berharap bahwa di DPRD masih ada Viani-Viani lainnya yang terus menyuarakan suara rakyat ketimbang diam-diam saja mendapatkan servis ataupun pelayanan yang terbaik dari eksekutif. Kalian ini disumpah untuk mewakili rakyat, bukan mewakili pemimpin. Saya berharap selain PSI, anggota DPRD lainnya bisa terus mempertanyakan dan membuat proses reklamasi ini berjalan sesuai koridornya. Jangan sampai ini reklamasi menjadi ajang pembodohan publik setelah pembodohan lewat isu SARA di 2016 silam. Maju terus Ibu Viani, Anda bisa. Secara ada adalah harapan buat rakyat Jakarta. Hebatnya Viani tidak menyerang orang lewat personal. Dia tidak menyerang Anies lewat dirinya yang mengkhianati warga Jakarta. Tapi dia murni menyerang lewat prosedur yang dilangkahi oleh si Anies. Inilah legislator yang handal dan profesional. Gaspol. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.